Hehe, menyinggung kami. Anda tidak berhak menyinggung kami. Sekarang berikan istana nagamu jalan keluar dan serahkan kepada kami. Baki menatap Perdana Menteri Turtle dan berkata dengan angkuh. Dia menunjukkan kesombongan ras pusat alam semesta tanpa keraguan. Jika kami tidak tunduk padamu, apakah kamu ingin menghancurkan istana naga kami? Perdana Menteri Gui menatap Baki dan yang lainnya dan berkata dengan dingin. Menyerahkan kepada kami adalah satu-satunya jalan keluarmu. Tanpa menunggu Baki berbicara, Penatua Gong maju selangkah dan melepaskan aura menakutkan. Aura peringkat 6 kekosongan Kaisar Dewa menyerbu ke depan. Merasakan aura ini, semua anggota Istana Naga mengungkapkan ekspresi serius. Aku akan memberimu 10 detik untuk dipertimbangkan. Jika Anda tidak mengirimkan dalam waktu 10 detik, ras 4 tangan kami hanya dapat menekan Istana Naga Anda. Penatua Gong menghakimi mereka dengan nada tinggi dan perkasa. Ras bermata 3 ada di sini. Pada saat ini, suara yang intens terdengar. Kata-katanya menyebabkan Wang Xian dan yang lainnya menghela nafas lega. Jika mereka menyerang ras 4 tangan secara langsung, dengan kekuatan Istana Naga, itu cukup untuk memusnahkan mereka. Namun, saat mereka dimusnahkan, ras bermata 3 juga akan menyerbu. Saat itu, ras bermata 3 akan menjadi waspada. Jika itu masalahnya, akan terlalu sulit bagi mereka untuk membunuh Kaisar Dewa peringkat 6 yang kosong. Mereka harus menunggu sampai kedua ras tiba sebelum mereka dapat bertindak. Namun, para ahli dari ras 4 tangan itu terlalu sombong. Memberi Istana Naga 10 detik untuk diserahkan. Mata semua anggota Istana Naga berkedip dengan niat membunuh yang dingin. Penatua Yi, orang-orang dari ras bermata 3 ada di sini. Perlombaan 4 tangan memimpin pasukan di depan, tetapi suara terkejut datang dari belakang. Apa? Ekspresi Penatua Yi sedikit berubah, dan dia segera melihat ke belakang. Mereka sangat cepat. Baki juga berkata dengan ekspresi serius, dan sedikit kelegaan melintas di matanya. Tetua ke-8, mereka dari ras 4 tangan. Mereka sebenarnya satu langkah di depan kita. Itu adalah Gua Naga dari Istana Naga. Mosa dan ahli ras bermata 3, yang tinggal di Yang Feng ras bermata 3, tiba. Ketika mereka melihat perlombaan 4 tangan di depan mereka, mereka segera berbicara dengan yang lebih tua. Oh, orang-orang dari Istana Naga sebenarnya menunggu kita di sini. Apa yang ingin mereka lakukan? Apakah mereka ingin tunduk? Perlombaan 4 tangan cukup cepat. Tetua ke-8 dari ras bermata 3 terbang ke depan dengan tatapan dingin di matanya. Ras bermata 3, kamu bisa kembali sekarang. Kekosongan ini milik kita. Tetua dari ras 4 tangan menoleh ke belakang dan berkata dengan wajah muram. Ras 4 tangan, bukankah menurutmu kamu lebih buruk dari anak berusia 3 tahun? 8 tetua dari ras bermata 3 memimpin bawahannya dan terbang menuju ras 4 tangan. Dia melihat ke sekeliling Istana Naga dan mengukurnya. Tetua dari ras 4 tangan mendengus. Semua orang dari ras bertangan 4 mengubah aura mereka dan menyerang ras bermata 3. Kamu mencari kematian. Ledakan, ledakan, ledakan. Mosa meraung dan melepaskan auranya. Dia menyerbu ke arah mereka. Anggota ras bermata 3 lainnya tidak menunjukkan rasa takut dan menyambutnya dengan aura mereka. Gemuruh. Suara mengerikan meletus dari kehampaan di tengah mereka. Kedua ras ini memiliki setidaknya 1000 Kaisar Dewa dan lebih dari 1000 di antaranya. Mereka terlalu kuat. Mereka terlalu kuat. Meski Istana Naga juga sangat kuat, jarak di antara mereka terlalu besar. Ada lebih dari 1000 Kaisar Dewa. Apakah ini kekuatan di pusat alam semesta? Mereka tak terkalahkan. Dalam kehampaan di atas 9 planet pemusnahan, warga langit berbintang yang gemerlap merasakan kekuatan dalam kehampaan, dan wajah mereka menjadi pucat. Lebih dari 1000 Kaisar Dewa. Mantan Kaisar Dewa Langit berbintang yang gemilang menambahkan hingga hanya 100. Istana Naga sangat kuat sekarang, tetapi bisakah mereka menahannya? Dari sudut pandang mereka, mereka tidak bisa. Beberapa orang mengungkapkan ekspresi khawatir. Dalam kehampaan di depan, kedua belah pihak saling berhadapan. Penatua berlengan 4 dan 8 penatua dari ras bermata 3 juga saling memandang. Mata mereka dipenuhi dengan kedinginan. Suasana terasa berat. Raja Naga, mereka sama sekali tidak memandang kita. Tian Chen memandangi dua kekuatan besar di depan mereka dan berkata dengan acuh tak acuh. Hehe, Wang Xian tersenyum. Dia menonton dengan tenang dan menunggu kesempatan. Mari kita lihat siapa yang lebih baik ketika kita melihat peluang. Suasana tegang ragu-ragu selama beberapa detik sebelum seorang diaken dari ras bermata 3 berbicara untuk memecahkan kebuntuan. 8 tetua dari ras bermata 3 memandangi diaken sebelum melihat ras berlengan 4.
Saya tidak keberatan. Setelah melihat peluang, kami akan memutuskan apakah akan bertarung atau tidak. Tetua ras empat tangan itu menjawab dengan samar. Setelah benturan aura yang sederhana, mereka memahami kekuatan satu sama lain. Jika kedua belah pihak benar-benar bertarung, ada kemungkinan besar kedua belah pihak akan terluka. Jelas bukan pilihan bijak untuk bertarung tanpa melihat peluang. Mereka dengan cepat mencapai kesepakatan dan perlahan melihat ke Istana Naga. Mereka mengunci target mereka kali ini. Semua anggota Istana Naga Anda keluar dan berlutut di Void. Tetua ke-8 dari ras bermata tiga memerintahkan. Kamu ingin kami berlutut di Void? Wang Xian mengangkat alisnya saat mendengar kata-katanya. Kekuatan di pusat alam semesta terlalu kuat. Ini, Istana Naga dalam masalah besar. Setiap orang di 9 planet pemusnahan memiliki perubahan ekspresi yang drastis ketika mereka mendengar kata-katanya. Hanya penguasa domain dan yang lainnya yang menonton dengan tenang. Mereka sedikit bingung. Apa yang ditunggu Raja Naga dan yang lainnya? Tidak bagus, Tetua ke-8. Seseorang dari ras empat tangan di sebelah kanan telah menyergap kita. Namun, pada saat ini, seruan tiba-tiba datang dari ras bermata tiga. Suara yang tidak diharapkan siapapun terdengar. Suara itu berasal dari Mosa, yang berada di tubuh Yang Feng. Sosoknya terdengar di samping telinga 8 tetua ras bermata tiga. Penatua ke-8 terkejut dan dengan cepat melihat ke kanan. Pada saat ini, belati di tangan Mosa melonjak dengan energi keras saat langsung menyerang sesepuh ke-8. Anda, Penatua ke-8 merasakan serangan di belakangnya dan sangat terkejut. Namun, jarak antara mereka hanya beberapa meter. Beberapa meter adalah jarak dari Kaisar Ilahi tingkat 5 yang menyerang Kaisar Ilahi tingkat 6. Di bawah situasi di mana dia lengah, dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Dia hanya bisa secara pasif memobilisasi energi di tubuhnya untuk melindungi dirinya sendiri. Serangan kekuatan penuh Mosa mendarat dengan keras di tubuh sesepuh ras bermata tiga. Kekuatan yang kuat menyebabkan dia terbang mundur. Dia memuntahkan darah segar dan seluruh punggungnya menembus. Apa? Semua orang dari ras bermata tiga terkejut dan melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Mengapa Diaken Yang Feng tiba-tiba menyerang tetua ke-8? Bahkan semua orang dari ras empat tangan sedikit terkejut. Mereka menoleh. PFFT. Ledakan. Tapi sama seperti semua orang dari ras empat tangan tertegun, ras 8 tangan juga bergerak. Dia menatap dingin pada tetua Ji di depannya. Belati hitam juga menusuk ke arah kepala tetua Ji. Pada saat yang sama, sebuah batu kilangan terbang keluar dari cincin interspatialnya. Itu adalah batu kilangan 5 elemen. Batu kilangan 5 elemen, yang berisi serangan terkuat, juga menghantam ke arah tetua Ji. Perubahan mendadak itu mengejutkan semua orang. Bang! Ledakan. Suara serangan yang mengerikan terdengar. Itu adalah serangan mendadak dan ledakan tiba-tiba. Penatua ras empat tangan Ren juga dikirim terbang ke depan. Dibandingkan dengan 8 tetua ras bermata tiga, tetua Ren berada dalam kondisi yang lebih buruk. Ini karena ras berkepala 8 membawa batu kilangan 5 elemen Wang Xian. Serangan kekuatan penuhnya dan serangan kekuatan penuh dari 5 elemen Millstone langsung mengenai tetua Ren, yang tidak punya waktu untuk bereaksi. Kepalanya langsung meledak. Serangan Five Elements Millstone langsung menghantam tubuhnya. Serangan yang mengerikan itu menyebabkan tubuh tetua Yi langsung runtuh. Dia menatap Oktaki dengan mata lebar, yang penuh ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin bawahan dari rasnya, yang mencoba untuk menyenangkannya, tiba-tiba menyerangnya secara diam-diam. Dia tidak mengerti. Orang-orang lainnya juga tidak bisa mengetahuinya. Ini adalah kesempatan kita. Istana Naga, yang tidak pernah mereka perhatikan, dan Gua Naga yang tidak pernah mereka perhatikan. Pada saat ini, di tengah Gua Naga, pancaran api keluar dari mata Wang Xian. Ini adalah kesempatan mereka. Terlepas dari apakah itu iblis berkaki 8 atau iblis-iblis, saat mereka menyerang, para tetua dari ras berlengan 4 dan ras bermata 3 dibombardir ke ruang kosong di tengah. Dan serangan Gua Naga sedang menunggu saat ini. Menyerang. Peng, peng, peng. Susunan langit di samping mengeluarkan raungan rendah saat sekelilingnya meledak. Itu adalah suara formasi susunan yang menutupi aura yang sedang dihancurkan. Weng. Setelah itu, gelombang energi terbentuk dari mulut kepala naga di depan Gua Naga. Energi destruktif langsung meledak ke arah tetua ras 4 tangan yang terluka parah dan tetua ras bermata 3. Ini adalah serangan terkuat dari Gua Naga. Itu adalah serangan yang bisa membunuh peringkat 6 Void God Emperor. Kali ini, meskipun mereka menyerang 2 ahli Kaisar Dewa Batal peringkat 6, tubuh mereka terluka parah. Kekuatan mereka saat ini tidak sekuat yang ada di puncaknya.
Ini terutama terjadi pada tetua Ren. Kepalanya telah ditembak oleh binatang berkepala 8 dan dia telah dipukul oleh batu kilangan 5 elemen. Luka-lukanya sangat serius. Batu gerindra 5 elemen saat ini mampu membunuh Kaisar Ilahi peringkat 5 dengan sendirinya setelah ditingkatkan. Ledakan. Semuanya terjadi dalam sekejap. Serangan dari kepala naga langsung menyerang tetua Ren dan tetua ke-8. Apa? Mereka sudah terluka oleh serangan mendadak bawahan mereka. Tubuh mereka masih di udara. Pada saat ini, ancaman kematian menyelimuti hati mereka. Keduanya menoleh dan murid mereka sedikit berkontraksi. Mata mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Berdengung. Merasakan ancaman tersebut, keduanya tidak ragu dan langsung ingin kabur. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya 9 warna menyelimuti tubuh mereka, menyebabkan tubuh mereka sedikit kaku. Dari cahaya 9 warna, mereka bisa merasakan kekuatan yang mengikat. Biasanya, mereka akan bisa membebaskan diri. Namun, mereka terluka. Sebelum mereka bisa membebaskan diri, serangan yang mengancam nyawa mereka telah menghantam mereka. Brengsek. Kedua orang itu meraung dengan mata merah. Mereka tidak mengerti mengapa ini terjadi. Lebih tua. Pada saat ini, semua murid yang kuat dari ras bermata 3 dan ras bertangan 4 di kedua sisi juga bereaksi. Wajah mereka dipenuhi amarah. Sialan Istana Naga, kami akan menghancurkanmu. Diakon dari 2 ras meraung dengan marah. Ketika mereka melihat serangan Istana Naga, mereka segera bersiap untuk memblokirnya. Hehehe, kaulah yang pantas mati. Namun, pada saat ini, Iblis berkaki 8 dan Iblis berkaki 8 langsung menyerang mereka tanpa keraguan sedikitpun. Kamu mencari kematian. Kamu benar-benar mengkhianati rasmu. Ketika mereka melihat serangan Iblis berkaki 8, semua orang dari 2 ras terbakar amarah. Karena serangan mereka dihentikan oleh mereka berdua, mereka hanya bisa menyerang Iblis berkaki 8. Bum bum bum. Bum bum bum. Bum bum bum. FCK. Suara mengerikan terdengar, bercampur dengan jeritan kesakitan. Itu datang dari pusat dan iblis-iblis berkaki 8 yang dikepung. Serangan Gua Naga menutupi tetua Ji dan tetua ke-8, menenggelamkan mereka dalam sekejap. Jeritan datang dari sana. Setan iblis berkaki 8 dan tetua ke-8 terluka parah oleh serangan pengepungan, dan mereka melarikan diri ke arah Istana Naga dengan panik. Selamatkan Penatua! Selamatkan Penatua pertama! Mendengar teriakan sesepuh, para ahli dari 2 klan besar berteriak ketakutan. Mereka buru-buru terbang menuju pusat 2 klan besar. Saat melihat kedua sosok itu, ekspresi mereka berubah drastis. Yang Feng dan yang lainnya pasti sudah dikendalikan. Mereka sengaja menjebak kita. Melihat tetua itu hanya memiliki 1 kepala tersisa, seorang diaken berteriak dengan ekspresi yang sangat malu. Mereka terbang dan segera meraih kepala tetua ke-8. Batuk-batuk, batuk-batuk. Tetua ke-8 dari ras bermata 3 berada di ambang kematian saat ini. Dia batuk dan memuntahkan banyak darah. Jika bukan karena vitalitasnya yang ulet dan fakta bahwa dia berbagi beberapa serangan dari samping, dia pasti sudah mati. Namun meski begitu, ini adalah cedera paling serius yang pernah dideritanya dalam hidupnya. Dia hampir tidak bisa bertarung lagi. Istana Naga, aku ingin kalian semua mati. Pada saat ini, raungan marah datang dari samping. Penatua Ji dari ras 4 tangan melayang di udara, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Ada baju besi yang rusak di depannya, dan seluruh tubuhnya gemetar. Pada saat ini, dia tidak memiliki kekuatan yang sama seperti sebelumnya. Matanya yang menyeramkan dipenuhi dengan kebencian saat dia menatap ke arah Istana Naga. Pada saat ini, iblis jahat berkaki 8 yang melarikan diri menuju Gua Naga merobek tubuh inangnya. Darah segar mengalir dari tubuhnya saat dia meraung dengan wajah menyeramkan. Mereka memang sedang dikendalikan. Ekspresi semua orang dari ras berkaki 4 dan ras bermata 3 berubah saat mereka melihat ke atas. Aura kehidupan sudah berkurang. Yang satu tidak berada di tingkat kedua dari alam Kaisar Ilahi, dan yang lainnya bukan di tingkat kelima dari alam Kaisar Ilahi. Di Gua Naga, formasi surga memandangi lempengan batu pendeteksi dengan senyum di wajahnya. Kau ingin kami menyerah? Anda ingin menghancurkan kami? Wang Xian juga tersenyum ketika mendengar kata-kata formasi surga. Dia menatap mereka semua. Kalau begitu mari kita coba. Saat dia berbicara, sayap orang suci yang baru jadi muncul di belakangnya dan terbang ke depan perlahan. Mengaum, 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 mengaum. Saat berikutnya,
Raungan naga datang dari Gua Naga. 9 naga Dewa Angin mengayunkan tubuh besar mereka dan bergegas keluar dari Gua Naga. Mereka mengelilingi Wang Xian. Itu adalah naga suci. Di kehampaan di depan mereka, semua orang dari kedua suku itu sedikit terpana saat melihat penampakan naga Dewa Angin. Mata mereka mengungkapkan ekspresi yang sangat panas. Wajah mereka mengungkapkan ekspresi bersemangat. Naga ilahi. Itu pasti naga suci dengan garis keturunan yang sangat murni. Pada saat ini, bahkan mata tetua ke-8 yang terluka parah dan tetua Ren sangat panas. Apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat menghancurkan kami hanya dengan merencanakan untuk membunuh kami? Keinginan berpikir. Jika tebakanku benar, serangan tadi akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dilepaskan lagi. Penatua Gong menggeram dengan suara rendah dengan ekspresi dingin. Jangan khawatir, orang-orang dari Istana Naga belum keluar. Setelah mendengar kata-katanya, Wang Xian tersenyum menghina. Dia melambaikan tangannya, melolong melolong melolong. Melolong melolong melolong. Pada saat ini, raungan terus-menerus datang dari dalam Gua Naga. Raungan yang padat menyebabkan seluruh ruang bergetar. Gemuruh gemuruh gemuruh. Setelah itu, menelan naga dengan 18 cakar terbang keluar. 1 juta menelan naga, yang terlemah adalah kaisar tingkat 8 yang abadi. Ada sekitar 4.000 naga melahap tingkat kaisar di depan. Mereka memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka, memancarkan aura ganas. Ketika semua naga pemakan terbang keluar dari Gua Naga, ekspresi semua orang dari kedua suku berubah drastis. Ini baru permulaan. Wang Xian melihat perubahan ekspresi mereka dan tersenyum. Wow wow wow, wow 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 wow. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, rumah kecil Xiaolan, yang tersembunyi di kedua sisi Gua Naga, meraung. Suara mereka sepertinya berasal dari zaman kuno dan cakrawala. Auman mengaum-mengaum. Pada saat ini, satu persatu, naga mengamuk, naga kekaisaran, naga api dan Phoenix, dan naga bertanduk beracun terbang keluar dari Gua Naga dan masing-masing mendarat di rumah kecil Xiaolan. Xiaolan membuka mulutnya dan sebuah lubang hitam muncul di depannya. Weng! Saat berikutnya, tubuh Xiaolan muncul di belakang ras 4 tangan ras bermata 3 dan memblokir jalan mundur mereka. Gemuruh gemuruh gemuruh. Seluruh istana naga langsung mengamuk. Tekanan dari hampir 8.000 ahli kerajaan dewa dibebankan ke arah mereka. Mendesis. Saat ini, ras 4 tangan dan ras 3 mata terkejut. Mereka melihat sekeliling, dan keringat dingin muncul di dahi mereka. Ini. Semua orang di planet 9 kehancuran benar-benar terpana. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Ini adalah kekuatan penuh dari Istana Naga. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada begitu banyak ahli di Istana Naga? Bukankah mereka mengatakan hanya ada ratusan kaisar dewa? Tetua Ren, yang terluka parah, membelalakan matanya saat dia melihat mereka dikepung dan merasakan kekuatan Istana Naga. Kami telah ditipu, Tetua. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Pada saat ini, dahi semua orang dari ras berlengan 4 dan ras bermata 3 dipenuhi keringat dingin. Mereka melihat sekeliling dengan ketakutan. Mereka tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Ada 7 hingga 8.000 kaisar ilahi. Ada 7 hingga 8.000 dari mereka, yang beberapa kali lebih banyak dari mereka. Terlebih lagi, aura dari 2 binatang buas yang menakutkan itu membuat mereka gemetar. Berlari. Ini semua kekuatan Istana Naga. Selama kita kabur, kekuatan ras kita akan menyerbu dan dengan mudah memusnahkan mereka. Ekspresi Penatua Yi sangat suram saat dia meraung. Tatapan mereka menyapu sekeliling, tetapi mereka tidak merasakan kaisar ilahi peringkat 5 atau lebih tinggi. Ini membuatnya semakin marah. Tidak ada kaisar ilahi peringkat 6, tetapi mereka hampir membunuhnya. Dia ingin membuat Istana Naga membayar harga yang sangat mahal. Penatua Yi, ruang kita telah disegel. Mereka memiliki magi yang kuat. Kita tidak bisa melarikan diri kembali ke kerajaan dewa dalam sekejap. Namun, segera, raungan ketakutan terdengar. Saat anggota ras bermata 3 mendengar suara ini, tubuh mereka bergetar. Mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat kembali ke kerajaan ilahi dalam sekejap. Jantung mereka juga berdetak kencang. Kita telah disegel. Hati semua orang dari 2 ras besar tenggelam. Hehehe, kami telah menyegel seluruh ruangan. Bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri. Jangan pernah berpikir untuk mengirim pesan apapun. Tunggu saja kematianmu. Iblis-iblis berkaki 8 yang terluka kembali ke Wang Xian dan yang lainnya dengan senyum sinis yang dipenuhi dengan niat membunuh. Membunuh. Wang Xian tidak memberi mereka kesempatan. Dia meraung keras dan memberi perintah.
Mengaum, mengaum, mengaum. Jutaan naga pemakan meraung dan menyerang kedua suku secara langsung. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Gua naga bergerak maju perlahan. Panah yang tak terhitung jumlahnya dari spesies naga panah diarahkan ke dua suku. Naga gila, naga kekaisaran, spesies naga api bumi langit petir langit Phoenix, dan naga ular racun di belakang dua kelompok besar mengeluarkan aura kekerasan saat mereka maju ke depan. Spesies naga berduri melintas dan menghilang ke udara. 1,9 juta anggota tempur Istana Naga melepaskan semua kekuatan mereka. Tidak bagus, tidak bagus, tidak bagus, blokir, blokir sekarang. Semua anggota dari dua suku besar itu pucat saat mereka meraung keras. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Tetua berkepala 8 dari suku bermata 3 meraung ketakutan. Mereka ada di sini untuk mendapatkan kesempatan, bukan untuk membuang nyawa mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengaum, mengaum, mengaum. Kemurkaan naga ilahi menyebabkan spesies naga yang tak terhitung jumlahnya menjungkir balikkan laut dan sungai, benar-benar mengelilingi dua suku besar. Hampir 8.000 kaisar ilahi melepaskan gelombang serangan pertama mereka. Api naga dan nafas naga yang tak terhitung jumlahnya menutupi bagian tengah. Semua orang dari dua klan besar diselimuti. Melawan. Anggota terlemah dari Istana Naga setidaknya berada di peringkat ke-8 dari alam Kaisar Dewa. Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Pakar Dewa Kaisar dari dua klan besar meraung ketakutan dan melepaskan pertahanan mereka. Beberapa ahli memiliki ekspresi jelek dan memiliki firasat buruk. Konsep macam apa ini? Anggota terlemah dari Istana Naga memiliki kekuatan tempur Raja peringkat 8 yang saleh. Pasukan inti dari seluruh ras mereka biasa-biasa saja. Aku tidak bisa bertahan. Bunuh, bunuh, bunuh. Saat energi menutupi area tersebut, para ahli di bawah tingkat Raja yang saleh dari kedua ras meraung ketakutan. Mereka terlalu kuat, dan mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Selain jumlah ahli peringkat 5 kerajaan ilahi, ada perbedaan 7-8 kali. Dengan perbedaan yang begitu besar, jika mereka tidak dapat melarikan diri kembali ke kerajaan dewa mereka sendiri dalam sekejap, apakah mereka masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup? Menerobos, menerobos. Penatuasi, yang terluka parah, melihat pemandangan ini dan matanya hampir terbuka saat dia meraung dengan sekuat tenaga. Dua ahli kaisar peringkat 5 kerajaan ilahi melindungi sekelilingnya dan segera menerobos dari belakang. Terobosan. Kaisar ilahi meraung dan mencoba menerobos pengepungan dari belakang. Adapun anggota di bawah tingkat kaisar ilahi, mereka harus berdoa untuk diri mereka sendiri. Tidak, tidak, tidak. Penatua, Diaken, selamatkan kami. Jeritan terdengar. Di bawah serangan Istana Naga, lebih dari setengah dari 180.000 anggota dari dua klan besar tewas. Pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dewa bahkan tidak bisa peduli pada dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa peduli dengan anggota lain? Membunuh mereka semua. Jangan biarkan siapapun hidup. Wajah Wang Xian menjadi dingin saat melihat mereka keluar dari pengepungan. Dia menggerakkan tubuhnya. Suara mendesing. Dia terbang ke depan dengan kecepatan yang menakutkan. Tatapannya tertuju pada sesepuh ke-8 dari suku bermata 3, yang hanya memiliki satu kepala tersisa. Hati-hati. Merasakan Wang Xian terbang, Diaken yang memegang kepala 8 tetua dari ras bermata 3 memiliki perubahan ekspresi yang drastis. Dia memegang pedang panjang di tangannya dan langsung menebas Wang Xian. Bang bang. Wang Xian tidak mengelak. Naga teci yang berputar di sekelilingnya berputar dan memblokir sinar pedang yang menakutkan secara langsung. Retakan. Telapak tangannya berubah menjadi cakar naga dan mencakar tubuh Diakon. Mata Diakon mengungkapkan rasa takut dan buru-buru mengelak. Namun, kepala 8 tetua ras bermata 3 tertangkap di tangannya. Tidak. Melihat dia tertangkap, tetua ke-8 meraung ketakutan. Yang pertama, Wang Xian meraih kepala sesepuh ras bermata 3. Matanya dingin saat dia melambaikan tangannya dan melemparkan kepala ke belakang. Hehe. Di belakang, formasi surga yang didirikan di Gua Naga melambaikan tangannya dan meraih kepalanya. Itu kemudian menggunakan formasi untuk menutup kepala. Lepaskan saya. Lepaskan aku sekarang. Kalau tidak, ras 3 mata kami tidak akan melepaskanmu dengan mudah. 8 tetua ras bermata 3 berteriak ngeri. Mari kita saksikan kalian semua dari ras 3 mata mati. Arai langit meliriknya dan berkata dengan dingin. Membunuh. Setelah Wang Xian meraih sesepuh ras bermata 3, dia segera menyerang sesepuh ras bertangan 4. Kecepatannya yang mengerikan, pertahanan yang kuat, dan kekuatan serangannya membuat para ahli ras berlengan 4 ngeri.
Bunuh orang ini dari Istana Naga. Beberapa ahli ras tingkat 4 tingkat Dewa Surgawi meraung dengan niat membunuh. Mengaum, mengaum. Namun, pada saat ini, Dewa Angin Naga mengayunkan tubuhnya yang besar dan langsung menyerang beberapa ahli tingkat langit tingkat 5 yang menyerang Wang Xian. Saat Naga Dewa Angin muncul, Ao Yao juga muncul di belakang ahli tingkat Dewa Langit level 5 dari ras 4 tangan. Lengannya yang seperti sabit langsung menusuk ke arah kepala mereka. Serangan tiba-tiba menyebabkan tubuh Dewa Langit menjadi kaku. Kamu mencari kematian. Wang Xian mendengus dingin. Dia melambaikan tangannya dan batu gerindra 5 elemen menyerang Celestial Tirk yang dibunuh oleh Ao Yao. Bang! Serangan Ao Yao dan serangan batu gerindra 5 unsur menyebabkan tubuhnya terbang mundur. Sosok Wang Xian bergerak dan terus menyerang tetua Si dari ras 4 tangan. Tidak baik. Pada saat ini, mata tetua Yi dipenuhi ketakutan ketika dia melihat Wang Xian menguncinya. Hentikan dia, hentikan dia. Dia berteriak ketakutan. Namun, kekuatan ras 4 tangan jauh lebih lemah dari Istana Naga. Bagaimana dia bisa menolak? Peng! Wang Xian mencakar dia dengan cakar naganya. Penatua Yi, yang terluka parah, ingin melarikan diri karena ketakutan. Five Elements Millstone melepaskan kekuatan pengikat dan langsung menjeratnya. Bang! Cakar naga besar itu langsung mencengkeram tubuhnya. Wang Xian mengepakkan sayap sucinya yang tak bertuhan dan berbalik untuk pergi. Oh tidak, Tetua Ren telah ditangkap. Seorang diaken berteriak ketakutan. Namun, pada saat ini, para dewa langit lainnya tidak punya waktu untuk peduli pada Tetua Ren. Mereka menghadapi anggota Istana Naga di depan mereka dengan wajah pucat. Lepaskan saya. Perlombaan 4 tangan kita memiliki tingkat 7 Dewa Surgawi. Bahkan ada lebih banyak Dewa Surgawi tingkat 6. Jika kamu membunuh kami, itu hanya akan membawa bencana ke Istana Nagamu. Elder Yu berjuang bebas dari cakar Wang Xian dan meraung dengan wajah pucat. Bising. Wang Xian mendarat di depan Gua Naga, lengan gelombang, di depan pedang kental, langsung ke tubuhnya untuk menusuk. Ah! Suara jeritan datang, membuatnya terdengar kesakitan. Jie, untuk melukai kalian berdua dengan parah, kami telah berusaha keras, bahkan kami telah menderita pukulan berat, kamu tidak berpikir begitu mudah untuk mati. Ba Kimosa dan Ba Kimosa yang terluka mengungkapkan ekspresi dingin. Mereka melambaikan tangan dan cairan hitam mendarat di tubuh mereka. Segera, suara sedih terdengar dari mulut Tetua Yi. 8 tetua ras bermata 3 melihatnya dan wajah mereka menjadi sangat pucat. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin dilakukan Istana Naga Anda? Selama Anda tidak membunuh kami akan menyetujui apapun. 8 tetua ras bermata 3 meraung ketakutan. Jie, kamu ingin Istana Naga kami berlutut dan tunduk. Sekarang, berlutut dan serahkan dan mari kita lihat. Mosa menatap kedua tetua dari ras 4 tangan dan berkata dengan suara dingin. Bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan berlutut. Ras 4 tangan kami akan menghancurkanmu. Jangan sombong. Penatua Ren meraung dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Karena kamu tidak mau berlutut, apa gunanya memiliki kaki ini? Baki berkata dengan dingin. Dengan lambaian tangannya, tetesan cairan mendarat di kakinya. Cairan itu segera berubah menjadi serangga yang menakutkan dan menggigit kakinya. Teriakan mengerikan datang dari mulutnya. Wang Xian melirik medan perang di depannya. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda disiksa oleh iblis berkaki 8. Istana Naga dan ras berkaki 4 tidak memiliki dendam dengan ras bermata 3. Namun, mereka ingin menghancurkan Istana Naga, namun mereka ingin Istana Naga tunduk. Mereka ingin berlutut dan tunduk. Karena itu yang terjadi, mereka harus menanggung balas dendam Istana Naga. Sebaiknya mereka tidak memberitahu balapan bagaimana mereka memasuki tempat ini. Jika tidak, iblis berkaki 8 itu akan menyiksamu selama beberapa waktu sebelum membunuh kalian semua. Hati Wang Xian dipenuhi dengan niat membunuh. Area di depan mereka adalah pembantaian yang lengkap dan luar biasa. Raja Saleh terlemah dari Istana Naga berada di level 8 sementara jumlahnya hampir 8.000. Dengan kekuatan seperti itu, mereka benar-benar bisa menghancurkan lawan mereka. Dalam waktu singkat, semua pembangkit tenaga listrik tingkat Raja yang Saleh dari kedua ras terbunuh. Hanya 700 hingga 800 Raja Saleh yang masih melawan dengan susah payah. Namun, kematian mereka masih soal waktu. Kekuatan di pusat alam semesta, lebih dari 1000 Raja Langit, dibantai oleh Istana Naga dengan gila-gilaan. Mereka tidak bisa menolak sama sekali. Lihatlah kekuatan para anggota Istana Naga.
Yang terlemah berada di tingkat ke-8 dari alam raja yang saleh, mendekati 2 juta. Ini terlalu menakutkan. Dengan kekuatan seperti itu, mereka dapat menghancurkan langit berbintang kita yang gemerlap hanya dengan 1% dari kekuatan mereka. Sungguh menakutkan. Di 9 planet Nihility, semua orang di langit berbintang yang gemerlapan memandang dengan kaget. Tuan Domain dan Raja Saleh lainnya mengerutkan bibir mereka. Bukankah itu seperti yang dikatakan orang-orang di sekitar? Ada hampir 8.000 raja yang saleh di Istana Naga. 1% masih 70 hingga 80%, belum lagi anggota Istana Naga lainnya. Kekuatan gabungan dari kekuatan lain di langit berbintang yang gemerlap kurang dari 1% dari Istana Naga. Itu adalah celah yang sangat besar. Ah! Jeritan terus terdengar. Benih naga yang kuat dari Istana Naga bergoyang di udara dan menyerang Kaisar Ilahi dari 2 ras. Kaisar Ilahi jatuh satu demi satu. Bahkan Kaisar Dewa peringkat 5 terbunuh di bawah pengepungan. Pertempuran di depan mereka telah membuka mata semua orang. Hampir 10.000 Kaisar Ilahi sedang bertarung. Lebih dari 1.000 Kaisar Ilahi telah jatuh. Di lokasi Gua Naga, 8 tetua dari ras bermata 3 dan tetua Ren, yang berteriak kesakitan, secara pribadi telah menyaksikan kematian anggota klan dan ahli mereka. Mata mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Mereka awalnya berpikir bahwa memasuki tempat ini akan menjadi sebuah kesempatan. Di dalam hati mereka, mereka menantikan untuk mendapatkan naga yang lebih rendah sebagai tunggangan. Tapi sekarang, Raja Naga, loh batu komunikasi mereka berdua tidak mengirimkan metode untuk memasuki langit berbintang yang gemerlap. Saya ingin tahu apakah yang lain telah melakukannya. Pada saat ini, susunan surga yang mengutak-atik 2 loh batu komunikasi berkata, biarkan aku memeriksanya. Saat Wang Xian berbicara, dia melambaikan tangannya dan meraih kepala 8 tetua ras bermata 3. Penangkapan jiwa. Gelombang energi memasuki pikirannya dan melukai parah 8 tetua yang lemah dari ras bermata 3. Berdengung. Berdengung. Di Gua Naga, Wang Xian sedang membaca ingatan 8 tetua dari ras bermata 3. Dia berdiri di sana dan perlahan menyerap ingatan itu. Mengaum, mengaum, mengaum. Dalam kehampaan di depan mereka, para anggota Istana Naga mendatangkan malapetaka. Mereka mengelilingi dan menyerang Kaisar Ilahi dari 2 ras utama yang jumlahnya semakin berkurang. Situasi pertempuran ini telah diselesaikan sepenuhnya. Tidak satu pun dari 2 kelompok pasukan terdepan yang bisa melarikan diri. Mati, mengaum. Beberapa menit kemudian, di medan perang, Dewa Angin, Ao Kitian, Ao Kepiting, dan yang lainnya mengepung dan menyerang 2 pembangkit tenaga listrik level 5 dewa terakhir. Di sekitar mereka, 1,9 juta anggota Istana Naga mengelilingi dan menatap mereka dengan dingin. Tidak, bersamaan dengan jeritan penuh keengganan, itu menandakan akhir dari pertempuran ini. Wang Xian membuka matanya, dan matanya berbinar. Panggil kerajaan Void Anda. Menatap kepala di depannya, dia memerintahkan dengan suara yang dalam. Uhuk-uhuk, tetua ke-8 ras bermata 3, yang hampir kehilangan akal, membuka mulutnya. 5 detik kemudian, kerajaan kosong muncul di depan Gua Naga. Apa yang kamu lakukan padanya? Sihir aneh macam apa yang kamu gunakan? Di samping, tetua bertangan 4 melihat kemunculan tiba-tiba alam dewa kosong dari tetua bermata 3 dan berteriak ngeri. Vitalitasnya masih terlalu kuat. Iblis berkaki 8, beri dia pelajaran. Wang Xian memandang Ren yang lebih tua dan menginstruksikan iblis berkaki 8 itu. Itu Raja Naga, hehehe, kami pandai dalam hal ini. Iblis-iblis berkaki 8 dan tetua Ren menatap tetua Ren dengan dingin. Segera, suara yang lebih tragis terdengar. Kali ini, itu bukan hanya siksaan sederhana, tapi menguras vitalitasnya. Wang Xian berdiri di samping dan diam-diam mencerna informasi yang baru saja diterimanya. Itu adalah kabar baik. Perlombaan bermata 3 tidak memberitahu ras tentang pintu masuk ke langit berbintang yang gemerlap. Ini karena menurut pendapat ras bermata 3, dibutuhkan waktu 1 bulan untuk pasukan ras yang sebenarnya tiba. Belum terlambat untuk memberitahu mereka ketika saatnya tiba. Selain itu, mereka tidak akan mengira bahwa mereka semua akan mati di sini. Oleh karena itu, tidak terlalu penting untuk menginformasikan balapan tentang cara memasuki langit berbintang. Selain itu, Wang Xian juga memperoleh banyak informasi berguna dari ingatannya. Banyak hal yang berkaitan dengan reruntuhan klan Mohan. Raja Naga, semuanya telah diselesaikan. Pada saat ini, lebih dari 1 juta anggota Istana Naga terbang. Mereka dipenuhi dengan aura pembunuh saat mereka berbicara dengan hormat kepada Wang Xian. Sangat bagus. Wang Xian mengungkapkan ekspresi puas.
Kembalikan sumber daya. Perdana Menteri Gui, Anda akan mengatur promosinya. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui segera mengangguk. Selesai. Wang Xian memandangi tetua ras empat tangan Yi yang berteriak kesakitan. Matanya dipenuhi dengan kedinginan ketika dia melihat betapa buruknya dia. Dia melambaikan tangannya dan meraih leher tetua Yi. Bunuh aku, bunuh aku. Hahaha, tidak lama lagi ras empat tangan kita memusnahkan semua orang di istana nagamu. Kami tidak akan mengampuni satu pun dari Anda. Hahaha, hahaha. Penatuahu meraung gila. HMPH. Wang Xian mendengus dingin, tidak pasti siapa yang akan dimusnahkan. Saat dia berbicara, dia segera mengaktifkan penangkapan jiwa. Dalam pertempuran merebut jiwa, Tetua Hu, yang berada di ambang kematian, tidak dapat melakukan perlawanan apapun. Gelombang informasi ditransmisikan ke dalam pikiran Wang Xian, menyebabkan dia mengungkapkan senyuman. Pintu masuk ras empat tangan juga tidak menyebar. Setelah memintanya untuk memanggil kembali alam dewa yang kosong, Wang Xian melambaikan tangannya dan membunuh mereka berdua. Dua alam dewa disimpan di Gua Naga. Ayo kembali. Wang Xian berbohong. Itu Raja Naga. Kebohongan mengangguk. Xiao Lan dan yang lainnya juga memasuki Gua Naga. Saat berikutnya, seluruh Gua Naga menghilang. Di langit, tidak ada yang lain selain jejak sisa kekuatan. Itu menghilang. Melihat orang-orang di Gua Naga dan Istana Naga menghilang dalam kehampaan, orang-orang di planet 9 menit itu terkejut. Itu menghilang secara langsung. Ini adalah kekuatan Istana Naga. Itu sangat kuat, bahkan kekuatan pusat alam semesta, Istana Naga, dapat menghancurkannya dengan mudah. Beberapa orang menghela nafas. Penguasa domain dan Raja Saleh lainnya juga terkejut. Mereka saling memandang dan segera pergi. Berita pertempuran ini menyebar ke seluruh langit berbintang yang gemerlap dengan sangat cepat. Langit berbintang yang gemerlap juga akan segera diguncang oleh Istana Naga. Itu benar-benar gempa besar. Raja Naga, bagaimana situasinya sekarang? Sekembalinya ke Istana Naga, Perdana Menteri Gui dan yang lainnya bertanya kepada Wang Xian. Situasi saat ini cukup bagus. Tak satu pun dari dua suku besar tersebut telah menemukan cara untuk memasuki langit berbintang yang gemerlap. Namun, kita juga tidak bisa gegabah. Pintu masuk ke tempat kami sudah muncul. Dengan kemampuan pembangkit tenaga listrik di pusat alam semesta, mereka mungkin bisa segera masuk. Wang Xian berbicara. Raja Naga, kami telah mendapatkan dua mayat Kaisar Langit tingkat 6 kali ini. Saya akan mengupgrade terlebih dahulu. Setelah saya meningkatkan, kami dapat mengatur beberapa formasi di pintu masuk itu. Jika kedua suku tidak memiliki master formasi Kaisar Langit tingkat 7, mungkin akan sulit untuk menghancurkan formasi dalam waktu singkat. Selama kita memiliki beberapa tahun, kita mungkin tidak takut pada mereka. Kata Arai Langit. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Sky Arai, kamu harus memutakhirkan dulu. Juga, sekarang aku memiliki kesempatan bagi kita untuk melawan. Tanah Sunyi adalah basis klan Mohan. Klan Mohan adalah ras utama di alam semesta, dan level mereka di atas level domain. Ras utama di alam semesta memiliki keberadaan seorang ksatria alam semesta. Mereka sudah bisa mencapai level master di pusat alam semesta. Klan Mohan adalah garis keturunan penyihir. Sebelum mereka dihancurkan, mereka menghancurkan susunan warisan mereka sendiri dan menghancurkan diri sendiri untuk menutupi markas mereka. Mereka melakukan ini untuk mencegah musuh mereka mendapatkan warisan dari ras mereka sendiri dan beberapa harta dari ras mereka sendiri. Lawan mereka tidak mendapatkan harta apapun dan tidak bisa masuk. Sekarang, reruntuhan klan Mohan telah menjadi tanah harta karun. Banyak ras dan ras tingkat domain sedang menjelajah di sini, mencoba mendapatkan harta karun di sini. Saya telah memperoleh beberapa informasi dari ras bermata 3 dan ras bertangan 4. Saya bisa mendapatkan kebohongan untuk membawa kita masuk untuk menjelajah. Kata Wang Xian dengan binar di matanya. Reruntuhan klan Mohan adalah harta karun di ujung alam semesta. Lebih dari 100 pakar tingkat domain dari ras telah menjelajahi tempat ini sepanjang tahun. Namun, banyak harta di inti tempat itu belum diperoleh. Formasi mantra para penyihir tidaklah sederhana. Bahkan Paragon akan kesulitan untuk menembusnya. Apalagi, para penyihir itu sangat aneh. Jika seorang ahli dengan paksa mematahkan formasi mantra, itu dapat menyebabkan reaksi berantai dan menyebabkan seluruh area meledak. Saat itu, semua harta di dalamnya akan hancur. Namun, kebohongan itu berbeda. Teleportasinya tidak dibatasi oleh formasi mantra. Dia bisa berteleportasi ke sana secara instan. Jika Istana Naga bisa mendapatkan beberapa sumber daya dari reruntuhan ras klan Mohan, ras bertangan 4 dan ras bermata 3 bisa musnah.
Arai surga dapat meningkatkan jet tempur Kaisar Ilahi level 6. Selain itu, 1 mayat Kaisar Dewa tingkat 6 dan 10 mayat Kaisar Dewa tingkat 5 akan memungkinkan Ao Yao Yao dan Ba Qi untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka ke Kaisar Dewa tingkat 6 terlebih dahulu. Setelah peningkatan, kita akan menjelajahi reruntuhan ras klan Mohan. Wang Xian terus mengajar. Klan Mohan adalah ras utama alam semesta. Pusat alam semesta sangat besar, luasnya miliaran kali lebih besar dari langit berbintang. Hanya reruntuhan klan Mohan yang ratusan kali lebih besar dari langit berbintang. Ini masih bagian dari reruntuhan, bisa dibayangkan seberapa besar wilayah klan Mohan. Sekarang miliaran tahun telah berlalu, reruntuhan klan Mohan masih ada. Di wilayah sekitar reruntuhan klan Mohan, beberapa orang mengatakan bahwa jika ada kekuatan yang bisa memasuki reruntuhan klan Mohan, setidaknya mereka bisa mencapai level ras level domain. Jika ras tingkat domain dapat memperoleh harta karun di dalamnya, mereka mungkin dapat menemukan peluang untuk masuk ke ras utama alam semesta. Di pusat alam semesta, mencapai ras utama alam semesta adalah batas air, karena mencapai ras utama alam semesta berarti ras memiliki kekuatan pewarisan. Kekuatan warisan ini melibatkan garis keturunan, kultivasi, teknik rahasia. Alasan mengapa ras kuat di alam semesta dapat terus ada adalah karena kekuatan garis keturunan, kultivasi, dan teknik rahasia. Banyak ras tingkat domain berkumpul di sekitar klan Mohan untuk melangkah lebih dekat. Pemimpin klan, ini buruk. Tablet ilahi tetua Yi kita telah rusak. Tablet ilahi dari anggota klan tetua Yi juga telah rusak. Saat Wang Xian memilah informasi tentang ras klan Mohan, di pusat alam semesta, 200.000 tahun cahaya jauhnya dari reruntuhan klan Mohan, ada kekuatan klan berlengan 4. Klan berlengan 4 tidak terlalu kuat di langit berbintang terdekat. Mereka berada di level terendah di pusat alam semesta. Di jajaran pohon dewa yang menjulang tinggi dan megah, seorang pria parubaya memasuki ruang kultivasi dengan panik dan melaporkan dengan cemas. Token suci Penatua Hu rusak. Mata lelaki tua yang sedang duduk bersila di kasur budidaya membeku. Matanya dingin saat dia segera berdiri. Ya, pemimpin klan. Semua anggota klan yang pergi ke ruang dalam klan-klan Mohan memiliki piring ilahi mereka hancur. Ini kemungkinan besar adalah karya klan bermata 3. Pria parubaya itu membungkuk dan berkata, piring ilahi mewakili piring kehidupan seseorang. Begitu piring dewa itu hancur, itu juga berarti orang itu sudah mati. Berdengung, pemimpin klan dari klan berlengan 4 itu tanpa ekspresi. Dia melambaikan tangannya, dan cermin hitam aneh muncul di tangannya. Dengan lambaian tangannya, cermin itu berputar dan sebuah pemandangan perlahan muncul di sana. Dalam adegan itu, Tetua Yi dibunuh oleh seorang pemuda. Ada sekelompok orang di sekitar pemuda itu serta beberapa makhluk seperti binatang buas. Mata Patriark Ras 4 Tangan berkilat dengan cahaya hitam saat dia menatap cermin kematian. Di sampingnya, dia melihat kepala dengan 3 mata di atasnya. Itu tidak dilakukan oleh ras bermata 3. Mereka mati di langit berbintang itu. Adegan di cermin pantulan kematian perlahan menghilang saat pemimpin ras 4 Tangan itu berkata dengan binar di matanya. Apa, orang-orang di langit berbintang yang melakukannya? Bukankah informasi yang kami terima mengatakan bahwa langit berbintang sangat lemah? Ada kurang dari 100 ahli kaisar ilahi. Pria parubaya itu sedikit terkejut. Meskipun barisan depan ras berlengan 4 tidak kuat, mereka memiliki tetua Yi yang menahan benteng. Penatua Yi adalah ahli kaisar tier 6 yang ilahi. Untuk dapat mempertahankan kaisar ilahi tingkat 6 di belakang berarti bahwa pihak lain sangat mungkin memiliki ahli kaisar ilahi tingkat 7. Hubungi ras bermata 3 dan bicarakan dengan mereka tentang masalah langit berbintang itu. Ras bermata 3 memiliki mata undet, jadi kita bisa mendapatkan lebih banyak informasi. Kata Patriark Ras 4 Tangan. Itu Patriark. Pria parubaya itu segera menjawab dan meninggalkan ruang kultivasi. Menarik, dia tumbuh sangat cepat. Warisan naga ilahi, atau warisan klan Mohan. Mata pemimpin klan berlengan 4 itu bersinar saat dia melihat informasi di sampingnya. Itu adalah informasi rinci tentang perkembangan Istana Naga. Namun, informasi ini sama sekali tidak cocok dengan kekuatan Istana Naga. Namun, menurut kecepatan perkembangan informasi, itu mungkin. Mata roh orang mati mencerminkan gambar makhluk mati. Perlombaan bermata 3 seharusnya bisa mendapatkan lebih banyak informasi. Sayang sekali mereka ceroboh dan tidak memiliki cara untuk memasuki pintu masuk langit berbintang. Kalau tidak, mereka bisa mengirim orang untuk menyelidiki secara rahasia. Dia bergumam sambil melambaikan keempat lengannya yang kuat dan berpikir keras. Sebagai pemimpin ras, keberanian, temperamen,
dan kemampuannya untuk menghadapi bahaya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Kaisar Dewa biasa. Raja Naga, kami telah menyelesaikan peningkatan kami. Di Aula Raja Naga Istana Naga, Ao Yao, Ao He, dan yang lainnya terbang dengan senyum di wajah mereka. Dalam waktu setengah bulan, mereka telah menyelesaikan terobosan mereka. Ao Dia juga telah mencapai terobosan setelah melahap 2 kerajaan ilahi tingkat 6 Kaisar Ilahi. Saat ini, ada 4 anggota tingkat 6 Kaisar Ilahi di Istana Naga. Ini adalah informasi yang telah saya kumpulkan selama setengah bulan terakhir. Coba lihat dulu. Setelah Anda selesai, kami akan segera menuju kedua pintu keluar. Bohong, lihat juga. Wang Xian menyampaikan semua informasi yang telah dia atur selama setengah bulan terakhir kepada mereka. Ini adalah informasi mengenai reruntuhan ras klan Mohan. Langit berbintang cerah kita sudah berada di tepi reruntuhan. Meskipun kami dapat menjelajahi reruntuhan klan Mohan sedikit demi sedikit, kami tidak mengetahui dengan jelas situasi di sini. Jadi kali ini, kita akan memasuki reruntuhan klan Mohan dari arah pusat alam semesta. Di pusat alam semesta, banyak orang telah melakukan eksplorasi mendetail tentang klan Mohan. Banyak tanah harta karun klan Mohan telah dikunci oleh mereka, tapi tidak ada yang bisa masuk. Kita bisa masuk melalui kebohongan. Wang Xian berkata kepada mereka. Jangan khawatir, Raja Naga. Selama aku, sebuah kebohongan, ada di sini, formasi apapun tidak akan berguna. Hehe. Sebuah kebohongan berkata dengan percaya diri. Wang Xian tersenyum dan mengangguk. Dia memperhatikan mereka dengan tenang saat mereka mencari informasi. Raja Naga, kita bisa berangkat sekarang. 1 jam kemudian, Tian Cheng, monster Ao berkepala 8 dan yang lainnya saling memandang dan berkata. Baiklah, Tian Cheng, berikan altar susunan yang telah disiapkan untuk sebuah kebohongan. Bohong? Bawa kami ke sana. Wang Xian segera mengangguk. Tidak masalah. Sebuah kebohongan segera menjawab dan mengambil alih 1000 altar dari Tian Cheng. Altar semacam ini adalah metode untuk memanggil setan. Itu diperbaiki pada arai oleh Tian Cheng. Selama dia ditempatkan di satu tempat, sebuah kebohongan akan dapat berpindah ke sana secara instan. Kebohongan sendiri bisa berteleportasi, tetapi jika dia ingin berteleportasi dengan orang lain, dia harus memiliki altar pemanggilan, dan dia hanya bisa memindahkan orang ke atas altar pemanggilan. Meski tidak nyaman, kemampuan ini masih sangat tidak normal. Tanpa kemampuan Lai, akan sangat sulit bagi Istana Naga untuk berkembang dengan cepat. Sebuah kebohongan tersisa. Dalam waktu kurang dari 5 menit, dia kembali ke Istana Raja Naga. Raja Naga, ayo pergi. Sebuah kebohongan berbicara dan menyelimuti Wang Xian dan yang lainnya. Mereka menghilang seketika. Saat berikutnya, mereka muncul di pintu masuk tempat ras 4 tangan masuk. Pintu masuk ini adalah yang terlemah. Dengan kekuatan seorang kaisar ilahi, seseorang dapat menembus tempat ini. Namun, tempat ini terletak di ujung kawasan. Ada beberapa orang di sini dan tidak mudah ditemukan. Formasi langit, tutup tempat ini lagi dan cobalah untuk tidak ditemukan. Wang Xian dan yang lainnya muncul di pintu masuk tempat ras 4 tangan memasuki langit berbintang. Dia menginstruksikan formasi surga. Pintu masuk ini juga yang paling berbahaya. Seseorang tidak perlu terlalu kuat dan tidak perlu menggunakan banyak teknik untuk melewatinya secara langsung. Satu-satunya keuntungan adalah tempat ini lebih terpencil. Ada reruntuhan besar di luar dan sulit ditemukan. Namun, ras 4 tangan sudah mengetahui perkiraan lokasi pintu masuk. Jika mereka mencari di luar, mereka mungkin bisa masuk dalam beberapa bulan. Formasi surga akan dapat bersembunyi untuk jangka waktu yang lebih lama dengan membuat beberapa formasi ilusi, formasi pertahanan, dan sejenisnya. Mungkin bisa membeli Istana Naga beberapa tahun waktu pengembangan. Setelah beberapa tahun, Istana Naga mungkin tidak akan takut pada mereka. Itu Raja Naga. Serahkan ini padaku. Formasi surga mengangguk dan mengamati sekelilingnya. Kemudian, dia bergerak dan terbang keluar. Wang Xian dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Berdengung. Dari pintu keluar, kehampaan yang luar biasa muncul di garis pandang mereka. Mata naga Wang Xian dari Yin Yang dan 5 elemen mengamati sekelilingnya. Tubuhnya bergerak dan dia berbalik. Apakah ini reruntuhan Istana Mohan? Melihat reruntuhan besar dan ruang yang kacau, mereka sangat terkejut. Sarang ras di pusat alam semesta sebenarnya sangat besar dan menakutkan. Sisa-sisa energi kekacauan saja sudah cukup untuk membuat jantung seseorang berdebar kencang. Energi kacau di dalam bisa membunuh eksistensi di tingkat ksatria alam semesta. Itu luas dan mengejutkan. Apakah ini pusat alam semesta?
Arai surga bergumam saat dia melihat sekelilingnya. Bahkan ketika dia berada di puncaknya, dia belum pernah ke pusat alam semesta. Ini hanya ujung reruntuhan kamar Mohan. Baiklah, segel tempat ini. Ayo pergi ke pusat reruntuhan. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Formasi surga menganggukkan kepalanya. Itu memindai sekelilingnya dan mulai mengatur formasi. Wang Xian dan yang lainnya menunggu di samping. Setelah 2 hari penuh, formasi surga telah membentuk sejumlah besar formasi untuk menutupi tempat ini. Kemudian, mereka berteleportasi ke lokasi lain. Pintu masuk lainnya jauh lebih rumit daripada yang ini. Tidak ada yang memimpin jalan. Jika mereka beruntung, mereka akan bisa masuk dalam waktu singkat. Jika mereka tidak beruntung, mereka tidak akan pernah bisa pergi. Oleh karena itu, Wang Xian dan yang lainnya tidak menutupi pintu masuk ini. Tempat ini sudah menjadi pusat alam semesta. Ketika mereka keluar dari pintu masuk yang dimasuki ras bermata 3, mereka dikelilingi oleh bangunan bobrok. Wang Xian dan 6 lainnya berjalan keluar dengan sedikit antisipasi di wajah mereka. Tempat ini sudah menjadi pusat alam semesta. Oktahedron melihat sekeliling dan berkata dengan rasa ingin tahu. Ya, tempat ini sudah menjadi pusat alam semesta. Namun, masih sangat jauh. Ayo, ayo keluar. Saat Wang Xian berbicara, dia terbang lurus ke arah sesuai dengan ingatan di benaknya. Lingkungan dipenuhi dengan bangunan bobrok. Seluruh sarang klan Mohan mengambang di kehampaan. Itu dibentuk oleh puluhan benua dan 9.999 planet. Susunan besar klan Mohan didasarkan pada 9.999 planet ini. Arai besar diaktifkan dan menutup dunia. Saat ini, beberapa formasi besar planet telah retak sementara beberapa benua ditemukan memiliki akses ke sana. Wang Xian dan yang lainnya terbang selama total 5 hari. Mereka keluar. Setelah 5 hari, ada kekosongan murni di depan mereka. Ada bintang di kekosongan. Bintang di tengah sangat besar. Itu ratusan kali lebih besar dari bintang-bintang di sekitarnya. Bintang itu memancarkan cahaya merah. Mereka bisa melihat sosok manusia terbang di atas bintang. Itu adalah bintang penyulingan matahari. Api yang dipancarkan oleh bintang pemurnian matahari sangat lembut dan dapat menghilangkan kotoran. Ini adalah bintang pemurnian tubuh yang sangat bagus. Bahkan jika Kaisar Celestial memurnikan tubuhnya di atasnya, itu akan memiliki efek yang luar biasa. Selain itu, gaya gravitasi bintang itu ratusan ribu kali lebih kuat dari bintang lainnya. Kaisar Langit hampir tidak bisa terbang di atas bintang itu. Wang Xian melihat planet di depannya dan berkata, Raja Naga, apakah maksudmu orang-orang di planet itu semuanya adalah pembangkit tenaga listrik surgawi? Tian Chen dan yang lainnya memandangi sosok manusia di planet besar itu dengan kaget dan bertanya dengan heran. Wang Xian mengangguk. Ini adalah pusat alam semesta. Tidak heran banyak dari formasi hebat dalam buku didasarkan pada bintang. Beberapa bintang sudah memiliki kekuatan yang sangat besar. Saya khawatir planet matahari halus di depan kita hanya akan sedikit rusak bahkan jika Dewa Langit menyerangnya dengan kekuatan penuh. Formasi langit menghela nafas sedikit. Ayo pergi. Ayo terbang menuju pusat reruntuhan klan Mohan. Wang Xian tersenyum dan terbang ke arah kanan. Ada berbagai macam orang di sini. Ada juga semua jenis binatang iblis. Setelah terbang lebih dari 1 jam, semakin banyak balapan di sekitar mereka. Ada manusia berkepala 2, manusia berekor, manusia bertanduk 2 di kepalanya, dan beberapa anggota ras lain yang memiliki kecerdasan. Kepala mereka sangat besar, lengan mereka sangat besar. Mereka bulat, ada banyak jenisnya. Rasanya seperti memasuki dunia fantasi dalam film. Ledakan, ledakan, ledakan. Raja Naga, ada pertempuran di sana. Pada saat ini, suara pertempuran terdengar dari kanan. Mata Anlai berbinar saat dia menyaksikan pertempuran itu. Wang Xian dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka. 2 pembangkit tenaga listrik di tingkat kedua lengkungan langit terlibat dalam pertempuran. Ada juga beberapa pembangkit tenaga listrik yang menyaksikan pertempuran itu. Mereka menyapu pandangan mereka dan tidak tinggal lebih lama lagi. Mereka terus terbang ke depan di sepanjang reruntuhan klan Mohan. Ada formasi teleportasi di planet di depan kita. Kita bisa berteleportasi langsung ke lokasi pusat dari formasi teleportasi. Setelah terbang beberapa jam lagi, Wang Xian melihat sebuah planet di reruntuhan. Planet itu tampak sangat kuno. Ada banyak orang yang bergerak di atasnya. Ini adalah salah satu dari 9.999 planet dari klan Mohan. Pembatasannya telah dilanggar, dan beberapa kekuatan telah mengambil alihnya. Ayo pergi. Mereka mendarat di planet ini. Menurut ingatan di benak mereka,
mereka berenam tiba di susunan teleportasi. Reruntuhan klan Mohan sangat besar. Jika mereka terbang, mereka tidak akan bisa mencapai pusat itu dalam beberapa tahun. Mereka hanya bisa menggunakan susunan teleportasi. Berdengung. Setelah membayar sejumlah besar batu suci, mereka tiba di sebuah planet di tengah reruntuhan klan Mohan. Saat mereka berjalan keluar dari formasi teleportasi, ada bangunan yang sangat mencolok di depan mereka. Itu adalah menara raksasa Babel yang menjulang langsung ke langit. Dengan pandangan Wang Xian dan yang lainnya, mereka tidak bisa melihat puncak menara ketika mereka mengangkat kepala. Ini adalah menara Babel. Itu dulunya adalah tempat latihan bagi para murid klan Mohan. Ada 99 level di menara Babel. Untuk setiap level yang naik, seseorang akan menerima beberapa hadiah. Saat ini, orang tertinggi akan memasuki level ke-55. Beberapa orang mengatakan bahwa ini adalah tanah warisan klan Mohan. Seseorang bisa mendapatkan warisan dari klan Mohan jika dia naik ke atas. Wang Xian menatap menara Babel di depannya saat matanya berbinar. Target pertamanya adalah menara Babel ini. Menara Babel memiliki 99 lantai, dan seseorang akan menerima hadiah jika melewati setiap lantai. Sebagai menara percobaan untuk para murid klan Mohan, tidak sembarang orang bisa masuk. Hanya penyihir yang bisa masuk, atau mereka akan dihentikan oleh formasi. Pengadilan menara Babel sangat sederhana. Klan Mohan adalah cabang dari penyihir, dan mereka pandai membentuk langit dan bumi di antara para penyihir. Murid dan klan mereka juga fokus pada budidaya formasi susunan. Hanya dengan memecahkan formasi susunan seseorang dapat memperoleh hadiah yang sesuai. Namun, ada persyaratan lain untuk memasuki menara langit, yaitu usia seseorang tidak boleh melebihi 5 juta tahun. Ini adalah ambang batas yang sangat besar. Itu adalah garis keturunan magus dari formasi susunan, dan seseorang harus lebih muda dari 5 juta tahun. Pada usia 5 juta tahun, mereka yang pencapaian formasi susunannya dapat mencapai tahap pertama alam kaisar ilahi sudah dianggap sebagai anak-anak klan yang dimanjakan. Hal ini menyebabkan tingkat tertinggi menara Babel dipatahkan ke tingkat ke-55 miliaran tahun yang lalu. Meski begitu, sejumlah besar penyihir memasuki menara Babel. Bahkan jika mereka tidak dapat memperoleh beberapa harta, mereka masih bisa mencoba peruntungan di sini. Raja Naga, apakah ini target pertama kita? Sebuah kebohongan menatap menara Babel di depannya, matanya berbinar. Benar, ini tempatnya. Seluruh menara Babel dipenuhi dengan formasi mantra. Segala macam formasi mantra yang membatasi tidak berguna bagi Anda. Masuk dan ambil harta karun di dalamnya. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Tidak masalah. Kebohongan mengangguk dengan percaya diri. Tubuh mereka bergerak dan mereka langsung terbang menuju menara Babel. 10 menit kemudian, mereka sampai di dasar menara Babel. Di depan menara besar Babel, mereka merasa sangat kecil. Ini sangat besar. Apakah ini kekuatan seorang ksatria alam semesta? Baki hanya bisa berseru. Seorang ksatria alam semesta tidak dapat membangun menara Babel yang begitu luas. Tempat latihan seperti itu dibangun oleh seluruh klan Mohan. Jumlah paragon yang berpartisipasi bisa mencapai ratusan. Sky Arai mengangkat kepalanya dan berkata, pintu masuknya ada di depan. Bohong, kami akan menunggumu di sini. Wang Xian melihat sebuah kebohongan dan berkata, itu Raja Naga. Sebuah kebohongan mengangguk dan terbang ke depan. Mari kita tunggu kabar baiknya di sini. Wang Xian tersenyum dan menunggu dengan tenang di bagian bawah menara. Menara Babel ini terlalu sulit. God Emperor Hong Tian telah mengumumkan metode untuk memecahkan susunan pada 55 level pertama. Saya hanya bisa mencapai level 43. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Dewa Kaisar Hong Tian berhasil mencapai level ke-55 saat itu. Masih bisakah kamu bersaing dengan Dewa Kaisar Hong Tian? Dewa Kaisar Hong Tian adalah anak manja yang mengejutkan seluruh wilayah saat itu. Dia menerobos ke alam Dewa Kaisar tingkat kedua pada usia 5 juta. Sekarang, dia telah mencapai puncak God Emperor Realm. Aku juga tidak tahu mengapa klan Mohan membangun menara tertinggi yang begitu mengerikan saat itu. Menurut catatan sejarah, bahkan para murid dari klan Mohan hanya bisa mencapai lantai 70. Hehe, klan Mohan adalah sekelompok orang gila. Ada catatan yang mengatakan bahwa jika klan Mohan bisa mencapai puncak menara Babel, mereka akan menjadi pemimpin muda klan. Ada cukup banyak orang di sekitar menara Babel. Orang-orang yang keluar masuk semuanya berwajah muda. Beberapa suara diskusi bisa didengar. Wang Xian dan yang lainnya mendengarkan dengan tenang di samping. Mereka baru saja tiba di sini dan tidak terlalu mengenal faksi terdekat. Bahkan jika Wang Xian dan Ba Qi tahu sedikit,
mereka telah memperoleh beberapa kenangan dari ras bertangan 4 dan ras bermata 3. Ledakan, ledakan, ledakan. Namun, pada saat ini, terdengar suara gemuruh. Gelombang energi dipancarkan dari seluruh menara Babel. Cahaya dipancarkan dari posisi di atas. Apa? Seseorang telah mencapai tingkat ke-56 menara Babel. His, lantai 56 menara Babel menyala. Seseorang benar-benar telah memecahkan rekor yang dibuat oleh Dewa Kaisar Hongtian. Perubahan mendadak menyebabkan banyak orang di sekitar mengangkat kepala dan melihat ke langit di atas menara tertinggi dengan kaget. Pada level ke-56, sinar cahaya yang kuat ditembakkan. Sinar cahaya ini melambangkan bahwa seseorang telah masuk. Sejak Dewa Kaisar Hongtian menembus ke tingkat ke-55, tidak ada yang naik ke tingkat lain selama ratusan juta tahun. Namun, itu telah muncul hari ini. Bum bum bum. Saat semua orang di sekitarnya dan seluruh benua terkejut, seluruh menara tertinggi bergetar sekali lagi. Cahaya menyilaukan ditembakkan dari posisi level ke-57. Ini tidak mungkin. Ketika semua orang melihat level 57 menyala, ekspresi mereka berubah drastis. Bagaimana ini mungkin? Dia baru saja menerobos ke level 56, dan sekarang level 57 menyala. Apakah ada masalah dengan menara Babel? Untuk naik 2 level dalam waktu sesingkat itu, ini sama sekali tidak mungkin. Para pemuda di sekitarnya meraung tak percaya. Mereka telah memasuki menara Babel dan tahu betapa sulitnya mendaki 1 tingkat. Seseorang telah menggunakan puluhan tahun untuk naik 1 tingkat. Seberapa kuat dia untuk bisa menerobos begitu cepat? Bum bum bum. Tapi saat semua orang masih tidak percaya, menara Babel berguncang sekali lagi. Lantai 58 menyala. Pada saat ini, semua orang tercengang. Bum bum bum. Bum bum bum. Tidak lama kemudian, lantai 59 menyala. Lantai 60 menyala. Semua orang di sekitarnya menjadi gila. Apakah ada yang salah dengan menara Babel? Pasti ada yang salah dengan menara Babel. Cepat, ayo masuk dan lihat. Beberapa pemuda di sekitar berteriak kaget. Mereka langsung terbang ke menara Babel. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat yang sama, semua ahli dalam jarak beberapa ratus tahun cahaya segera melihat ke arah menara Babel. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Para ahli menyerbu satu persatu, menatap menara Babel dengan takjub. Suara dentuman menara Babel tidak ada habisnya, dan lapisan ruang memancarkan cahaya yang menyilaukan. Meski jaraknya ratusan juta kilometer, mereka masih bisa melihatnya dengan jelas. Para ahli terbang satu persatu, menatap ke depan dengan kaget. Ini lantai 85. Apakah ada masalah dengan menara Babel? Lapisan demi lapisan cahaya bersinar. Tidak ada yang akan percaya bahwa seseorang sedang merusak formasi di dalam. Tidak ada yang bisa mematahkan formasi dengan kecepatan seperti itu. Berdengung. Seorang lelaki tua yang memancarkan aura yang kuat bergerak dan terbang menuju pintu masuk menara tertinggi. Itu Dewa Kaisar Hongtian. Dewa Kaisar Hongtian juga ada di sini. Beberapa pemuda memandangi sosok itu dengan kagum. Dewa Kaisar Hongtian menatap pintu masuk menara Babel. Gelombang energi formasi muncul di depannya, menghalangi jalannya. Pembentukan menara Babel masih beroperasi. Apa yang terjadi di sana? Ketika Dewa Kaisar Hongtian melihat bahwa dia terhalang oleh formasi, ekspresinya berubah saat dia menatap ke langit. Lapisan menara Babel terus menyala, menarik perhatian banyak orang. Wang Xian berdiri di bagian bawah menara. Dia mengamati sekelilingnya dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia tidak mengharapkan keributan besar seperti itu. Dia juga tidak menyangka akan ada begitu banyak ahli yang datang. Raja Naga, ada begitu banyak ahli di sekitar kita. Di sekitar menara penghubung surga, susunan surga memindai sekelilingnya dan melihat kompas pendeteksi di tangannya. Oke, Wang Xian mengangguk dan mengamati sekelilingnya dengan mata yin yang dan 5 elemen naganya. Ada ratusan ahli di atas Kaisar Ilahi tingkat 5 dalam beberapa ratus tahun cahaya. Astaga! Ini adalah ujung dari pusat alam semesta. Jika itu adalah tanah purba yang membelah surga, bukankah lengkungan surgawi lebih buruk daripada seekor guk-guk? Baki berkata dengan kaget. Itu tidak perlu. Wang Xian tersenyum dan menatap menara Babel di depannya. Semakin banyak pembangkit tenaga listrik berkumpul di sekitar mereka. Mereka semua menatap dan menyelidiki dengan kaget. Namun, bagaimanapun cara yang mereka gunakan, mereka tidak dapat memasuki menara Babel. Weng, gemuruh-gemuruh. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar lagi. Suara gemuruh ini bahkan lebih kuat. Pada saat berikutnya, seluruh menara memancarkan cahaya ilahi yang cemerlang. Seolah-olah mereka sedang merayakan penobatan. Ini
Tingkat ke-99. Kita telah mencapai puncak, kita telah mencapai puncak. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada masalah dengan menaranya, atau memang ada seseorang yang telah mencapai puncaknya? Tidak mungkin, sangat tidak mungkin bagi siapapun untuk mencapai puncak. Bahkan favorit surga dari alam semesta yang kuat akan sulit mencapai puncak. Suara yang sulit dipercaya datang dari sekitarnya. Semua orang menatap kosong ke Menara Babel yang memancarkan cahaya ilahi yang tak terbatas. Mereka terkejut melampaui kata-kata. Berdengung. Hehehe, Raja Naga. Di lokasi yang tidak diketahui siapapun, sebuah kebohongan muncul di samping Wang Xian dan berteriak dengan penuh semangat. Bagaimana panennya? Sebuah kebohongan. Setelah mendengar suara Lai, Wang Xian dan yang lainnya bertanya dengan penuh semangat. Raja Naga, mari kita bicara di dalam pagoda penghubung surga. Saat kebohongan berbicara, dia menyelimuti Wang Xian dan yang lainnya. Pada saat berikutnya, mereka muncul di ruang kultivasi yang besar. Dari ruang kultivasi, mereka bisa melihat langit berbintang di sekitarnya. Mereka bisa dengan jelas melihat pusat kekuatan langit di sekitarnya melihat ke arah mereka dengan ekspresi terkejut. Ini adalah tingkat ke-99 Menara Babel. Tingkat ke-99 Menara Babel. Wang Xian dan yang lainnya mengamati sekeliling mereka dengan kegembiraan di mata mereka. Hehehe, Raja Naga, ini semua hadiah yang kuterima dari Menara Babel. Menara Babel ini menempatkan semua penghargaan di tengah. Sebuah kebohongan menunjuk ke tengah dan berkata, "Hah?" Wang Xian dan yang lainnya menoleh dan segera berjalan. Raja Naga, tidak banyak sumber daya, tetapi ada lusinan pil dengan tingkat yang sangat tinggi. Sisanya adalah semua ini. Sebuah kebohongan berjalan mendekat dan menunjuk ke meja yang diukir dengan batu suci di tengahnya. Ada lebih dari 20 botol batu giok di atas meja. Botol giok berisi pil. Di sampingnya, ada patung berbentuk manusia yang memancarkan kilau misterius. Selain itu, ada lebih dari selusin artefak dan kompas ilahi yang digunakan oleh penyihir. Tidak banyak item. Namun, pil di beberapa botol batu giok memiliki kualitas yang sangat tinggi. Ini potret keluarga pusaka. Itu adalah potret keluarga heritage. Ketika susunan langit melihat patung berbentuk manusia, dia mengungkapkan ekspresi yang sangat bersemangat. Oh, potret keluarga heritage. Wang Xian melihat patung berbentuk manusia dengan cahaya di matanya. Potret ras warisan bukanlah hal yang biasa. Alasan mengapa setiap ras yang kuat dapat terus ada adalah karena 3 hal. Yang pertama adalah garis keturunan mereka, yang kedua adalah kultivasi mereka, dan yang ketiga adalah teknik rahasia mereka. Selama ini ada, ras ini tidak akan menurun. Sama seperti perlombaan naga ilahi, garis keturunan yang kuat, metode budidaya transformasi naga ilahi, dan teknik rahasia ofensif dari transformasi naga ilahi. Ini adalah inti dari ras naga ilahi. Selama ini ada, ras naga suci tidak akan menurun. Nyatanya, saat naga suci murni lahir, metode kultivasi transformasi naga suci telah terpatri di benaknya. Jiwa diturunkan dari generasi ke generasi, tidak pernah binasa. Namun, jenis jiwa ini diwariskan dari generasi ke generasi, hanya ras puncak di alam semesta yang bisa melakukannya. Ras tingkat rendah biasa di alam semesta akan mengukir teknik rahasia mereka dalam potret ras warisan. Hanya ksatria alam semesta yang bisa mengukir potret ras warisan semacam ini. Dan itu akan menghabiskan banyak energi. Namun, potret ras warisan semacam ini memiliki kemampuan yang sangat kuat, memungkinkan anggota klan mereka dengan cepat memahami teknik rahasia yang terukir di dalamnya. Setiap potret ras warisan sangat berharga. Ini karena itu menyimpan fondasi ras, fondasi pertempuran. Semakin kuat rasnya, semakin banyak potret ras yang diwariskan. Tentu saja, ini merupakan pengecualian untuk ras di puncak alam semesta. Misalnya, Wang Xian, setelah mendapatkan warisan naga ilahi, akan memiliki beberapa naluri pertempuran naga ilahi di dalam jiwanya. Dia akan dapat memahami beberapa teknik rahasia pertempuran naga ilahi. Ini juga merupakan aspek menakutkan dari ras di puncak alam semesta. Klan Mohan adalah ras utama di alam semesta. Mereka tidak memiliki jejak apapun pada patung warisan mereka. Anda dapat langsung memahaminya. Wang Xian berkata ke susunan langit. Patung pusaka juga memiliki tingkatan. Patung warisan dari ras yang kuat akan memiliki jejak jiwa. Hanya anggota ras mereka sendiri yang dapat memahaminya. Itu tidak berguna bagi anggota ras lain. Patung warisan ini akan sangat bermanfaat bagiku, kata Sky Arai dengan antusias. Sky Arai berevolusi menjadi penyihir naga karena keadaan khusus. Penyihir naga bisa bertarung di atas level mereka,
tetapi kondisi untuk bertarung di atas level mereka terkait dengan ilmu sihir yang mereka kuasai. Jika bukan karena fakta bahwa Istana Naga memiliki lapangan naga dan susunan langit berevolusi menjadi naga ilahi, yang sangat meningkatkan kemampuan pemahamannya, dan bahwa ia telah mengkonsumsi buah embrio umum yang memungkinkannya untuk membuat formasi sihirnya sendiri, akan sulit baginya untuk melampaui 2 level. Meski begitu, tingkat peningkatan telah meningkat baru-baru ini, menyebabkan formasi sihir yang dia ciptakan tidak dapat mengikuti. Patung ras warisan dari klan Mohan sangat berguna baginya. TSK, baik itu patung ras warisan atau artefak sihir ini, mereka sangat berguna untukmu. Baki berkata dengan sedikit iri. Hehe, simpan patung ras warisan dan artefak sihir ini untuk dirimu sendiri. Wang Xian tersenyum ke susunan langit dan membuka botol batu giok satu persatu. Botol ramuan adalah hadiah yang diberikan oleh klan Mohan kepada orang-orang yang menaiki Menara Babel. Menurut jumlah level yang mereka naiki, mereka akan diberi obat mujarab yang sesuai dengan tingkat kultivasi mereka untuk membantu mereka meningkatkan kekuatan. Ramuan dalam botol giok ke-99 adalah ramuan ilahi dari tingkat ke-8 dari Dewa Langit. Sisanya berkisar dari tingkat kedua lengkungan langit hingga tingkat ke-7 lengkungan langit. Raja Naga, pil ini seharusnya bisa membantumu mencapai terobosan, kan? Sebuah kebohongan bertanya pada Wang Xian. Itu cukup. Mata Wang Xian berbinar karena kegembiraan. Itu adalah keputusan yang tepat baginya untuk datang ke sini kali ini. Dia sekarang berada di tingkat ke-9 dari Dewa Langit, dan dia masih membutuhkan setengah dari kinaganya sebelum dia bisa mencapai terobosan. Terobosan ini merupakan terobosan besar. Dia telah menembus dari tingkat 9 dari Kerajaan Raja yang Saleh ke tingkat 1 dari Kerajaan Raja yang Saleh. Jika dia bertarung 6 tingkat lebih tinggi, dia akan memiliki kekuatan tempur Raja Dewa tingkat 7. Dengan bantuan sayap suci tanpa prima, dia bisa langsung membunuh Raja tingkat 7 yang Saleh. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia bisa menghancurkan ras bertangan 4 dan ras bermata 3, tapi itu cukup untuk melawan mereka. Yang terpenting, mereka hanya menjelajahi sudut reruntuhan klan Mohan. Jika mereka telah menjelajahi semuanya, seberapa jauh mereka akan maju? Seberapa jauh Istana Naga telah maju? Bagaimana situasi di dalam Menara Penghubung Langit? Apakah ada pertanda perubahan Menara Penghubung Langit? Di tengah reruntuhan klan Mohan, di sekitar Menara Penghubung Langit, para ahli yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan mengukur seluruh Menara Penghubung Langit. Banyak ahli mengerutkan kening saat ekspresi mereka berubah. Dari luar, mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam Menara Penghubung Langit. Menara Babel, yang dibangun oleh klan Mohan, akan runtuh jika mereka memaksa masuk. Tidak ada yang akan melakukan hal seperti itu. Raja Naga, tingkatkan kekuatanmu dulu. Kami akan melindungimu di sini. Di tingkat ke-99 Menara Babel, kepiting aos setan berkepala 8 dan yang lainnya berbicara kepada Wang Xian. Baiklah, aku akan menerobos rilem pertamaku saat ini. Wang Xian mengangguk dan tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan membuka semua botol batu giok. Pil di dalamnya dituangkan ke mulutnya. Sejumlah besar pil ditelan dan dengan cepat diubah menjadi energi naga. 8 sinar cahaya ditembakkan dari tubuh Wang Xian. 5 elemen millstone berputar sendiri dan melayang di atas kepalanya. Cakram naga yin yang seperti lukisan tinta dan tinta saat berputar di sekelilingnya. Gelombang naga agung mungkin melesat ke segala arah. Di samping, Ao Yao berkepala 8 dan yang lainnya diam-diam menjaga di samping. Arai surga memegang potret leluhur dan mempelajari formasi arai dan sihir di dalamnya. Ding! Selamat menjadi tuan rumah karena telah meningkatkan level Anda dan menerobos ke alam Dewa Langit. Ding! Tuan rumah telah menerobos ke alam surga dan telah memahami kemampuan ketuhanan nomologis, kunci mata naga. Ledakan! Raja Naga berdiri di sana dengan mata terpejam. Setelah menelan sejumlah besar pil obat, suara sistem terdengar di samping telinganya. Aura yang kuat keluar dari tubuhnya. Auman mengaum-mengaum. Raungan naga datang dari tubuhnya, dan 8 sinar cahaya ditembakkan ke segala arah. Dia perlahan membuka matanya, dan dunia yin, yang, 5 elemen, dan badai muncul di mata naganya. Seolah-olah matanya bisa menutup seluruh dunia, menyebabkan jantung seseorang berdebar kencang. Aura yang sangat kuat, peningkatan Raja Naga kali ini sangat besar. Dari samping, Ao Yao berkepala 8 dan yang lainnya segera menoleh. Wajah mereka menunjukkan ekspresi hormat. Wang Xian menarik napas dalam-dalam dan mulai menahan auranya. Nama Wang Xian, ras Yin yang Five Elements Divine Dragon, Kesatuan Manusia Naga.
Level Void God Emperor level 1, bentuk ke-8 dari transformasi naga ilahi. Asal 332.123.960 per 5 triliun. Kemampuan supranatural memerintah suku air di bawah levelnya sendiri. Melahap makhluk hidup untuk mengekstrak asal. Kontrol dari 5 elemen. Metode kultivasi transformasi naga ilahi. Kemampuan supernatural menangkap jiwa, mengikat roh. Kemampuan supranatural hukum mata naga mengunci seluruh penjuru dunia. Aspek 5 elemen penggilingan besar, kerajaan naga di telapak tangan, kepala naga di bawah langit, tubuh naga 10.000 mil, kutub yin dan yang, mangkuk sedekah 5 elemen yin dan yang, ayunan ekor naga ilahi. Hukum kontrol logam, kayu, air, api, bumi, cahaya, angin gelap. Kerajaan ilahi Istana Naga. Istana Naga dimiliki level 9. Anggota Istana Naga 1.032.450. Melihat informasi di benaknya, dia mengungkapkan senyuman. Aku akhirnya berhasil menembus ranah Celestial Tirk. Wang Xian bergumam sambil menyentuh matanya. Hukum dan Abijna adalah sarana ofensif terkuat dari Raja Langit. Mereka dapat memadatkan hukum menjadi Abijna dan memiliki kemampuan yang tak terduga. Terobosan Wang Xian kali ini terkait dengan Abijna Mata Naga. Mata naga bisa mengunci semua sudut. Setelah melemparkannya, 8 pantom naga ilahi akan terbang keluar dari mata naga itu. Mereka adalah 5 elemen yin yang dan naga dewa angin. 8 naga suci menyegel ruang dan bisa menyerang. Di ruang ini, musuh tidak bisa kabur secara langsung. Tanpa menembus ruang, mereka tidak dapat kembali ke kerajaan ilahi mereka dalam sekejap. Itu mirip dengan formasi yang dibentuk oleh formasi surga, tapi itu bahkan lebih menakutkan. Kekuatan tempur Kaisar Langit di puncak level 7. Tubuh Wang Xian sedikit gemetar saat kekuatan besar menyebar di sekitarnya. Selamat, Raja Naga. Di samping, kepiting iblis Ao-Ao berkepala 8, bohong, dan yang lainnya memberi selamat padanya. Heaven Array juga membuka matanya untuk memberi selamat padanya. Jika tidak ada yang terjadi di sini, ayo pergi ke tempat lain. Wang Xian berkata dengan senyum di wajahnya. Itu Raja Naga. Raja Naga, mohon tunggu di sini. Sebuah kebohongan mengangguk dan menghilang seketika. Dalam waktu kurang dari 10 detik, dia kembali. Raja Naga, ayo pergi. Pada saat berikutnya, mereka muncul dalam kehampaan lebih dari 200 juta kilometer jauhnya dari menara tertinggi. Sebuah kebohongan menyingkirkan altar dalam kehampaan dan melihat ke arah menara tertinggi dengan heran. Begitu banyak orang, tampaknya baru saja terjadi keributan. Dia berkata dengan heran. Sudah lama sejak seseorang bisa naik ke tingkat berikutnya dari menara tertinggi. Secara alami, itu menyebabkan kehebohan besar ketika Anda mencapai puncak secara langsung. Tian Chen berkata sambil tersenyum. TSK. Sebuah kebohongan melihat ke sana dengan senyum puas di wajahnya. Ayo pergi. Target kita selanjutnya adalah planet-planet itu. Wang Xian berkata dengan senyum di wajahnya. Keberadaan khusus seperti kebohongan jarang terlihat di seluruh alam semesta. Hehe, Raja Naga, tonton penampilanku selanjutnya. Aku akan pergi dan mencari jalan untuk kalian dulu. Sebuah kebohongan berkata dengan penuh minat. Dengan gerakan tubuhnya, dia menghilang seketika. Wang Xian dan yang lainnya terbang menuju reruntuhan. Melihat bintang-bintang besar yang terhubung bersama, mereka juga sangat terkejut. Energi kacau pada bintang-bintang ini tertutupi. Beberapa tempat aman, sementara yang lain sangat berbahaya. Beberapa planet telah menemukan cara untuk masuk, sementara yang lain tertutup rapat. Dan inti sebenarnya terletak di tengah kelompok planet ini. Itu adalah benua yang sangat besar, dengan 18 benua membentuk ruang yang sangat besar. 999 bintang menjaga pusat. Namun, setelah eksplorasi selama miliaran tahun, muncul juga banyak berita. Misalnya, salah satu planet digunakan untuk menumbuhkan rumput dewa pohon dewa. Planet lain digunakan untuk memelihara binatang buas. Planet lain memiliki sungai khusus yang memiliki kemampuan khusus. Ketiga planet ini sangat terkenal di reruntuhan klan Mohan, jadi belum ada yang bisa masuk. Beberapa orang mengatakan bahwa jika mereka bisa masuk, mereka pasti akan mendapatkan banyak harta. Terutama di planet tempat klan Mohan digunakan untuk menanam pohon dan rumput dewa, pasti akan ada banyak sumber daya. Setelah menjelajahi planet-planet di sekitarnya, Wang Xian dan yang lainnya bersiap untuk memasuki pusat. Pemimpin klan bermata 3, pemimpin klan 4 tangan. Saat Wang Xian dan yang lainnya menjelajahi reruntuhan klan Mohan,
dua faksi besar bertemu dalam kehampaan tempat Wang Xian keluar belum lama ini. Setiap angkatan memiliki sekitar 5 juta orang. Beberapa dari mereka mengendarai awan, beberapa mengendarai binatang buas yang kuat, dan beberapa menginjak artefak ilahi. Mereka mengambang di kehampaan dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan gaib yang hebat. Terutama di depan, pemimpin suku bermata 3 menunggangi binatang buas mirip badak bermata 1 dan bercula 1. Pemimpin suku berlengan 4 itu duduk bersila di atas teratai harta karun. Para pemimpin dari dua faksi ras besar telah bertemu secara resmi. Kedatangan mereka semua untuk naga langit-langit berbintang yang cemerlang, untuk kesempatan yang kuat itu. 3000.